syari lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Pasal 186 qauluhu man udina lahu fit takbir fuhimat fi masamil khalqi ibaratu wa julliyat harokatnya sampai ganti yang benar wa julliyat dombil jim wa tasdidil lam, jimnya di tasdid dhamma, lamnya di tasdid. Wa julliyat ilaihim isyaratu. Siapa yang diizinkan untuk berbicara, penjelasannya mudah difahami dan keterangannya jelas. Orang arif yang diizinkan berbicara tentang hakikat-hakikat, yaitu berupa ilmu-ilmu yang diberikan Allah tanpa perantara, maka penjelasannya akan mudah dipahami. Tanda seorang arif diizinkan berbicara ialah ia merasa mudah mengungkapkan apa yang ingin diungkapkannya ataupun diucapkannya tanpa perlu bersusah payah. Lidahnya lancar mengungkapkan kata-kata tentang ilmu-ilmu itu. Ia juga mendapatkan dorongan kuat untuk mengungkapkan ilmu-ilmu itu tanpa kekurangan dalam berbicara. Ini bahas minal arifin billahi ta'ala. Tanda lainnya yang bisa dilihat ialah penjelasannya mudah difahami dan amat jelas, sehingga tidak perlu diulang-ulang. Keterangannya lebih lembut daripada ungkapan yang biasa digunakan ahli tarekat dalam memberitakan tentang ilmu-ilmu batin dan hakikat ma'rifat. Lain halnya dengan orang yang tidak diizinkan berbicara tentang orang ini. Alhamdulillah berkata, Rubbama barazat al-haqa'iq maksufatan anwa di dalam yu'dan laka fiha bil idhar. Bisa jadi cahaya hakikat meredup apabila kau belum diberi izin untuk menampakkannya. Jadi itu simbau 186 itu adalah minal haqa'iq, minal arifin billah. Jadi orang-orang arif, dan yang dijelaskan adalah anil haqa'iq wa hiya ulumul wahyi wal fathi, adalah ilmu apa? Ilmu tauhid dan ilmu kepahaman rasanya. Ilmu kepahaman tidak hanya tentang ilmu pengetahuan saja, ilmu pemahaman. Nah, yang kedua ini seseorang yang tidak diizinkan, jadi bukan tergolong orang arif. Apabila kau tidak diberi izin untuk menampakkan hakikat, bisa jadi hakikat yang berupa ilmu dan makrifat itu akan meredup dan diselimuti kegelapan akibat pandanganmu terhadap kebenaran. Akibatnya telinga para pendengar akan menolaknya dan hati mereka mengingkari. Abul Abbas Al-Mursi berkata, ucapan orang yang diberi izin untuk berbicara diselimuti keindahan, sedangkan ucapan orang yang tidak diberi izin bercahaya redup. Jika kedua orang itu berbicara tentang satu hakikat, ucapan orang yang pertama diterima, sedangkan ucapan orang yang kedua ditolak. Lanjutannya, ibaratuhum imma li fidyani wajibin aw li qasdi hidayati muridin. Fal awalu halus salikina wasani halu arbabil maknati wal muhaqqiqin. Bisa jadi
Kata-kata itu keluar karena ungkapan perasaan. Bisa jadi pula karena ingin memberi petunjuk kepada murid. Kondisi pertama adalah kondisi salik. Sedangkan kondisi kedua adalah kondisi mereka yang sudah mencapai hakikat. Jadi ini wow, tentang pembicaraan ataupun tentang cerita-cerita ataupun tentang ibarat ataupun tentang perkataan, tentang perkataan yang mengandung ilmu, perkataan yang mengandung pemahaman. Wahbi wal fathi, bahasanya pemahaman dan juga pembuka terbukanya hati. Al-makhudati anillahi ta'ala bila wasitotin wa ala matil wa ala matil bila wasitotin. Yang kepahaman tadi, yang kepahaman dan nopo pambukane ati anggenipun tiyang matur, anggenipun beliau matur niku murni diambil dari Allah, murni mendapat bahasa walinya ilham, murni mendapat ilham dari Allah bila wasitotin, dengan tanpa langkah. Nah, akhirnya perkataan ataupun wejangan lah biasanya ini dijelaskan ungkapan para peniti jalan Allah tentang ilmu dan makrifat yang mereka temukan dalam batin mereka bisa jadi keluar karena luapan perasaan yang mereka alami di dalam hati. Mungkin hati mereka merasa sempit sehingga tanpa mereka sadari dari sana mengalir dengan deras apa yang bersemayam di dalamnya. Persis seperti sebuah bejana kecil yang dipenuhi air, tentu air itu akan tumpah ruah-ruah. Itu yang pertama. Bisa jadi juga ungkapan itu keluar karena mereka ingin memberikan petunjuk kepada murid. Walaupun hati mereka luas, mungkin mereka akan menahan isinya sehingga tak satu pun yang keluar dari hati itu. Dijelaskan kondisi yang pertama adalah kondisi yang dialami seorang salik atau orang yang baru mulai meniti jalan menuju Allah. Di sini mereka tidak diberi izin untuk mengungkapkan isi hatinya karena mereka masih dikuasai luapan perasaan. Ini tidak diberi izin ini. Sementara itu, yang kedua adalah kondisi para muhaqqiq, kondisi para arifin atau orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah wusul. Mereka diberi izin untuk mengungkapkannya karena ungkapan mereka mengandung bimbingan dan hidayah bagi orang lain. Jika seorang salik mengungkapkan isi hatinya tanpa dikuasai perasaan, ungkapannya itu sama saja dengan sebentuk pengakuan. Jika seorang salik mengungkapkan isi hatinya tanpa dikuasai perasaan, ungkapannya itu sama saja dengan sebentuk pengakuan. Iki lek munggo kula enggak jauh beda ambek wong tawadhu. Tawadhu niku etok-etok ngasor bahasane. Yang kedua, jika seorang muhaqqiq mengungkapkannya tanpa niat memberi hidayah kepadamu, tindakannya itu sama dengan menyebarkan rahasia terlarang. Seorang muhaqqiq harus bersikap diam, tak banyak bicara, karena ia sedang berada di hadirat, menerima yang datang ke dalam hatinya rupa keajaiban ilmu dan pemahaman. Nah, tapi kok muhaqqiq wau bisa njanggu? Muhaqqiq wau yo dawuh-dawuh yo ngekeki wejangan-wejangan. Berarti bisa dipastikan itu bukan ucapannya pribadi. Bisa dipastikan itu bukan keluar dari keinginannya pribadi.
bisa dipastikan itu adalah murni wahbun, fathun, atau bahasa umumnya hidayah oleh Allah. Bahasanya ono guru, ono murid, hidayah Allah wau diliwatno guru, tapi tujuannya nang murid. Gak mungkin dong Gusti Allah ngomong dhewe. Gak mungkin dong ono bocor-bocoran kan gak mungkin. Akhirnya sing wae sing matur, sing wejang itu kan gurunya atau muhaqqiqin wau lewat dawuh, lewat ungkapan lah bahasanya. Ya itulah ungkapan Gusti Allah. Karena di awal pembahasan ataupun banyak keterangan hadis kan yo penglihatannya, pendengarannya, ucapannya ya Gusti Allah untuk muhaqqiqin, untuk arifin. Piye nengeri kok bisa diizinkan bicara loh, foto-foto gak tahu tadi arifin tapi ya kasih. Jadi ojo jangan berimajinasi. Foto-foto turun tahu tadi arifin, tulis tahu tadi samsul arifin, tapi turun arifin. Lanjut 189. Qauluhu al-ibaratu qutun li'a ilatil musta'in wa laysa illa ma anta lahu masih berhubungan, masih berkaitan, masih nyambung kali sini. Wow, penjelasan mereka adalah makanan bagi para pendengar. Dan yang kau peroleh adalah apa yang kau makan. Ungkapan yang diucapkan oleh ahli tarekat tentang ilmu dan makrifat adalah makanan ruh bagi para pendengar, atau mereka yang membutuhkan nasihat dan hikmah, persis seperti makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Apa yang kau peroleh tak lain adalah apa yang telah kau makan. Tidak setiap orang cocok dengan satu makanan tertentu karena perbedaan kebiasaan dan kesukaan. Demikian pula dengan makanan ruh. Makanan ruh untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain karena perbedaan kecenderungan dan keinginan mereka masing-masing. Bahkan terkadang satu ungkapan yang dilontarkan kepada satu kelompok pun, tiap-tiap anggota kelompok itu akan berbeda dalam memahaminya dengan yang dipahami anggota lainnya. Mungkin sebagian orang ada yang memahami sebuah ucapan dengan makna yang berbeda dengan yang diinginkan si pembicara, namun batinnya terpengaruh oleh hal itu secara menakjubkan. Ini bahas tentang ungkapannya. Lek wau bahas orangnya nggih. Wau bahas piyantone, bahas beliaunya, bahas seseorangnya. Nah, kalau ini adalah membahas ungkapan ataupun wejangan ataupun pemahaman yang diberikan oleh beliau. Ini ingat niku wau jelasannya. Jadi adalah makanan. Kita gambarkan makanan yang kita makan tiap hari, kan itu adalah yang dibutuhkan oleh tubuh saja, yang bisa dicerna oleh tubuh kita. Selebihnya kan pasti akan dibuang. Selebihnya pasti akan dibuang. Sama dengan ruh. Sama dengan ruh. Dicontohkan makanan tadi kan bisa jadi yang sama-sama kita makan soto, tapi kan pasti metune tetap beda. Karena masing-masing orang itu kan pencernaannya berbeda, kapasitasnya juga berbeda. Sama dengan ruh. Qaluhu rubbama abbar
anil maqami man istashrafa alaihi wa rubbama abbar anhu man wasala ilaihi wa dzalika multabisun illa ala sahibi basiratin. Niku pun bahas dawuh-dawuh beliau, pemahaman-pemahaman saking beliau-beliau. Sekarang bisa jadi yang menjelaskan perihal makom, perihal kedudukan, perihal senokotan lah, orang yang belum sampai ke sana. Bisa jadi pula yang menjelaskannya adalah orang yang telah sampai ke sana. Semuanya sama, kecuali bagi orang yang memiliki mata hati. Ainul basro. Bisa jadi orang yang menjelaskan perihal makom seperti makom zuhud, makom waro, makom tawakal adalah orang yang belum sampai ke makom tersebut. Bisa jadi pula ya orang yang memang sudah sampai terhadap makom tersebut. Kedua kondisi itu amat sulit dibedakan, kecuali oleh orang yang memiliki mata hati, karena ia mampu melihat gambaran batin seseorang. Orang yang belum mencapai makom biasanya senang membicarakan. Ia menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Ia juga merasa dirinya hebat karena sebentar lagi akan sampai ke sana. Lain halnya dengan orang yang sudah mencapai makom. Ia membicarakan makomnya dengan biasa-biasa saja, seperti berbicara tentang hal lain. Juga orang yang menjelaskan perihal makom itu adalah orang yang menukilnya dari sebuah kitab sembari menjaga ahwalnya dari kebiasaan bicara orang-orang, sehingga tak heran jika akhirnya ia dianggap sebagai orang yang sudah mendapat makom itu. Untuk mengenali orang seperti itu, kita harus menerapkan kaidah-kaidah ini. Jika ia selalu banyak menjawab, cenderung fanatik dan egois, berarti ia hanya seorang pendusta yang mengaku telah mendapatkan sebuah makom. Nanti niku makom makom apa? Zuhud, makom waro, makom tawakal. Karena kaidahnya la ya'riful wali ilal wali, makanya pakai sahibi basiratin. Tapi kan bisa jadi juga niku wau sing ngerti lah, sing ngerti alamat lah, ngerti niku nukil dari kita. Atau kalau kita logika, kalau kita logis, pasti kan seseorang itu semangat sekali untuk membicarakan sesuatu yang belum dia raih. Lah, sesuatu yang sudah diraih itu biasanya paling suwe kan seminggu lah, biasanya kan. Sepeda motor kan itu mentok ya, saulan, kesuwen saulan. Sisa kan ya biasa. Tapi lek sing durung iso tuku kan ketok opo ae kan. Tapi dianalogikan bisa disamakan. La yang bagi lisalik ayu abbiro an waridati fa inna dzalika yuqallilu amalah fi qalbihi wa yamna'u wujuda sidqi ma'a rabbih. Tidak semestinya seorang salik mengungkapkan karunia yang diperolehnya. Hal itu bisa mengurangi kesannya dalam kalbu dan menghalangi ketulusannya terhadap Tuhan. Seorang salik tak layak untuk mengungkapkan anugerah dan karunia yang dialaminya.
berupa ilmu laduni maupun rahasia-rahasia tauhid. Ia tidak boleh mengungkapkannya dengan keinginan sendiri. Justru semestinya ia menyembunyikan dan menjaganya agar tak seorang pun tahu, kecuali guru atau mursyid. Justru semestinya ia menyembunyikan dan menjaganya agar tak seorang pun tahu, kecuali guru atau mursyid. Nah, ini maksud kula ngeten. Kata-kata menjaganya agar tak seorang pun tahu. Niki kalau dipahami secara umum, itu wis pokoke wong liya gak ero. Sing urusanku ambek guruku. Nah, tapi niki sing samar ataupun banyak orang tertipu. Kadang ambek awake dhewe iki gak iso ngempet, ambek nafsune dhewe iki gak iso ngempet. Utawa ngegongno awake dhewe iki lho gak iso ngempet. Utawa rumangsa ngapik nang awake dhewe iki lho gak iso ngempet. Nah, kecuali salik ini dari awal tahu prosesnya, tahu rambu-rambunya, tahu kaidah-kaidahnya, tahu hukum-hukum yang mana harus dijalani, yang mana harus dihindari, yang mana harus tegas tidak dilakukan. Kalau salik syukur salik nggak bisa. Jadi kategori salik ini sangat umum. Kategori salik ini sangat umum. Kalau dipredeli gini kuat. Fakihan wa sufiyan. Kategori ini salik ini tadi yo pinter fikih, tahu hukum syariat, tahu hukum kehidupan. Wasufian yo sing atine jembar, sing atine terus itu ada rasa lain. Mengungkapkan hal itu bisa mengurangi kesan karunia itu di dalam kalbu, sehingga ia tidak bisa memanfaatkannya secara utuh. Hal itu juga dapat menghalangi ketulusannya kepada Tuhan, karena biasanya pengungkapan tentang karunia itu tidak akan lepas dari nafsu syahwat. Jadi sing kula bahas niku. Bahkan ambil awake dhewe niku lho. Sing sering kita bahas toh ketika menilai orang itu kan sak menit mulai wis ketemu to nilai wong kancane. Tapi lek sewengi kok kan biji awake dhewe kan gak ketemu. Bijine gak ketemu. Apik to wis kan sing salah. Saat mengungkapkannya, nafsu menemukan kenikmatan dan kelapangan. Tentu hal itu akan menguatkan sifat-sifat syahwatnya, dan kekuatan sifat itulah yang menghalanginya untuk tulus kepada Tuhan. Oke, jadi kita perlu menjaga, perlu istiqomah itu lah. Ya kalau ingin ani nopo kan sebelumnya kemarin kan nopo bahasa ibadah selain puasa dan sholat itu bisa jadi puasa dan sholatmu, tapi bukan berarti ninggal puasa dan ninggal sholat, bukan berarti meninggalkan sunnah kan tidak.
pasal 8186 ini kan membicarakan tentang orang arif. Nah, dan iki diterangkan tiang arif niku kados ngendika niku istilahnya mboten terencana, mboten saged niat. Namun napa kados ibaratipun keran niki misalnya kawe sing gadah niku diputer langsung medal ngoten mawon, Gus. Kan kadang ten mriki nggih tiyang arif niku nggih mendel kan diterangkan ngoten nah niku. Lek petano ngene Pak. Mau kan sing pertama mau apa salik ya. Nggih. Ono salik, ono arif to. Kalau salik itu kan wadahnya cilik. Akhirnya ketika diisi banyu rada akeh kan ambil. Untuk saliknya. Tapi untuk arif itu kan wadahnya gede. Atau bahkan diisi air berapapun tidak akan tumpah. Nah, ini di situ ono wong butuh banyu bahasane kan. Atau lek digambarno padha-padha wadahe kan. Lah sing cedhek ambek wadah gede mang lho ono wadah cilik atau ono wadah kosong yang layak untuk diisi air kan. Nah, akhirnya sing di wadah arifnya tadi lah airnya tadi dikekno nang wadah kosong. Yang hakikatnya kan sing tak bahas mau bahwa yaitu bukan karepe arifin, bukan karepe wong hakikat, karepe Gusti Allah dhewe diliwatno guru, diliwatno wong arif mau sing dikekno orang-orang yang memang sudah waktunya untuk menerima air. Kok moro-moro anjuk keran dibuka itu piye? Maksud kula kados tiang arif sing panjenengan terangaken niki wau istilahnya memberikan orang arif yang memberikan ilmu kepada yang membutuhkan ini tergantung saking pangeran sing gadhahi ilmu niku disuraken ngoten lho maksud kula. Kula ibarataken keran niku wau. Lek misale kali pangeran dicuraken nggih majur, lek mboten nggih mendel ngoten maksud kula ngoten. Apa ngoten? Di keterangan selanjutnya kan ono pembahasan ya, bahwa wong arif iku